Oke, bismillah. Alhamdulillah, beres juga. Alhamdulillah, masih 2 jam lagi sih sebenarnya deadline-nya. Masih BTW Ruk, santai lah ya. ya sorry, santai-santai. BTW Ruk, lu gigih juga kan ya? Iyalah. Gimana tugas-tugas di gigih? Aduh, yang adaptability kemarin ya, jujurnya belum sih. Tapi kalau dari sekarang sebenarnya banyak topik yang bisa diangkat. Gimana kalau kamu ya? Oh, iya sih kemarin sebenarnya pas kelas tuh menarik banget sih. Terus pas dikasih tugas, sebenarnya belum dikerjain. Gimana kalau kita diskusi aja nih sekarang Ruk, soal Boleh lah. adaptability. Lu pernah pernah ngerasa nggak sih kayak situasi-situasi yang mengharuskan lu beradaptasi gitu di situasi yang baru gitu? Hmm, banyak sih, tapi mungkin yang pengen aku angkat tuh apa yang memang kejadian sekarang gitu ya. Itu tentang bagaimana adaptasi aku. Mungkin kita semua ngerasain kali ya, karena kita kan sama-sama di PB, sama-sama statistika. Itu gimana kita beradaptasi gitu dengan kegiatan kita di kuliah. Terus juga ada gigih, ada organisasi. Kita juga sama-sama megang organisasi nih. Hmm, Ya di semester inilah yang siap. kayaknya akhir-akhir ini makin numpuk lah ya. Mana dikit lagi ujian dan KKN juga. Wih, kelihatan produktif sekali nih saudara Faruk Ketua Serumji ini ya. Waduh, tapi kurang kurang produktif lah ya kalau dibandingin sama ketua GSB. Aduh, jangan bawa-bawa jabatan lah ya. Kita Gak ralat usah aja lah ya. nanti Gak di-cut usah ya lah. videonya. Tapi maksudnya apa nih? Maksudnya lu punya kayak solusi nggak sih? Kayak apa sih yang udah lu lakuin di kan lu bilang tadi kita harus beradaptasi ya. Sebenarnya apa sih yang harus diadaptasi? Atau lu punya solusi nggak kayak dalam Sebenarnya dalam menghadapi apa ya hmm, kondisi ini gitu ya? mungkin karena aku juga belum terlalu ini ya, baru beres tugas tadi kan. Hmm. Mungkin sebelum kita masuk ke solusi lebih bahas ke permasalahannya dulu kali ya. Iya, Permasalahannya kita, permasalahannya dulu ya. iya benar. Permasalahannya Jadi dulu. poin-poin permasalahannya apa sih? Ada apa sih sama Hmm. kegiatan dan cara kita mengatur waktu gitu ya di semester ini sebelum kita masuk ke solusi. Kan ya kira-kira work hour kita gitu ya. Di Gigih kan setiap harinya kurang lebih 3 jam gitu. 3 jam. Hmm. Belum lagi kalau kita sekarang kuliah. Kuliah berapa jam tuh seharinya? Ya 6 6 ya? lah, 6 lah. 6 jam. Udah 9 jam sendiri. Belum ditambah organisasinya. Organisasi itu capek nggak sih sebenarnya? Tiap hari kayaknya ada aja rapat. Rapatnya minimal 2 jam. Belum Kayak lagi capek tapi urusan di fun luar. sih. Ya, capek benar tapi fun dan Tapi banyak fun. manfaatnya gitu. Hmm. Betul. 2 jam dan mungkin di luar itunya ya 1 jam lah, 3 jam. Mungkin ya kurang lebih ngabisin waktu 12 jam gitu buat kerjanya. Kadang eh, dari 12 jam ini banyak yang bertabrakan, banyak yang Di jalan eh, apa gimana tabrakan? nah, tabrakan jadi ada yang satu belok nih, Oh, satu kan ke kanan, yang satu kan bentrok, bentrok maksudnya jadwal. bentrok. Dan di lain bertabrakan kita juga bingung gitu karena banyak dari kegiatan ini kalau organisasi mungkin karena di posisi kita gitu ya bisa lebih diatur lah, tapi masalah kuliah dan gigi ini kan kita ikut program, jadi harus bisa menyesuaikan gitu, ah harus bisa toh waktunya di situ. Hmm. Dan di waktu yang bertabrakan ini mungkin kita harus cari-cari strategi nih, cari-cari celah supaya dua-duanya bisa ikut. Mungkin gimana ya, entah salah satunya maksimal, dua-duanya kurang maksimal, atau dua-duanya bisa maksimal. Intinya kayak memanajemen diri gitu ya, supaya kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita dengan maksimal gitu lah. Ya, selain memanajemen kita buat maksimal, itu permasalahan yang pertama. Yang kedua, gimana kita memanage juga mungkin mental health kali ya. Zaman sekarang kan bahasannya banyak banget tentang mental health. Gimana kita tuh
kayaknya kalau dilihat dari work hour-nya aja waktunya cukup banyak keambil gitu sama kegiatan-kegiatan kita sehari-hari gitu. Nggak ada waktu yang cukup buat mungkin kebutuhan spiritual dan sebagainya. Nah, kalau dari lu sendiri gimana, Rup? Kayak tadi lu bilang kan kayak mau manajemen diri. Nah, lu mau manajemen dirinya tuh apakah kayak bikin jadwal to do list atau apa nih, Rup? Hmm, honestly kalau sekarang masih belum gitu ya, masih belum sampai ke tahap itu. Sebenarnya dulu dulu tuh udah ada tuh to do list tiap hari, tapi ternyata capek juga. Capek juga memaintain itu buat ngisi hal itu tiap hari. Sekarang hal itu lebih ke kayak konsep aja, konsep dan pengamalan strateginya. Jadi uh, walaupun mungkin kelihatannya kurang terstruktur gitu ya, kitanya aja unstruktur gimana lagi data. Waduh. Waduh. Boleh. Unstructured ya, bukan data Unstructured. tabular ya. Ya, jadi jujurnya kalau disuruh ngelis kegiatan, mungkin aku cuma bisa ngelis kegiatan tuh 1 minggu gitu maksimal. Selain dari itu agak susah bayanginnya gitu. Kayak misalnya diminta tolong buat ngisi kegiatan 2 minggu ke depan gitu misalnya. Kalau disuruh minta tolong 2 minggu ke depan, kadang banyak pertimbangan gitu. Karena kan di posisi kita sekarang dan amanah kita sekarang itu banyak poin yang harus dipertimbangkan gitu ya. Dan kadang kalau kita udah mengiyakan, itu tahu-tahu kita harus pas kita lihat lagi jadwalnya itu ada aja gitu hal-hal yang ternyata kita harus hadir di dalam. Makanya kadang buat aku sih di situ sih masalahnya kayak apakah cukup 1 minggu itu uh, buat penjadwalan atau setidaknya kebayang gitu, atau kita seharusnya bikin agenda yang kita kebayang itu yang bisa kita jawab dengan bisa atau enggak itu selama 2 minggu atau 1 bulan atau bagaimana. Kalau Oke, dari oke. dia ada saran guys? Kalau aku mungkin bukan saran ya, tapi lebih ke apa yang sih aku praktikin ya, apa yang gue praktikin nih di dalam dalam manajemen diri gue gitu ya, jadwal-jadwal pribadi sama jadwal organisasi. Jadi sebenarnya udah dikasih bocoran juga sih, kalau gue pribadi tuh orangnya pelupa, Rup. Jadi kalau ditanya apa kekurangan kamu, saya pelupa, pelupa sekali, sangat Wah, pelupa gitu ya. sangat sangat Nah, sama ya kayaknya. sangat pelupa. Nah, tapi eh, mindset kita kan harus gimana caranya kita memperbaiki atau mengurangi kekurangan kita. Bukan mengurangi sih, lebih ke how to react gitu. Gimana sih cara kita membuat solusi gitu kan ya. Nah, kalau aku sih udah lumayan terbiasa buat bikin penjadwalan tadi benar. Nah, itu pakai tools. Jadi nggak nyatet sendiri, tapi pakai tools itu ada Google Calendar. Google Calendar. Nah, itu biasanya buat penjadwalan mingguan. Terus kalau di GSB itu udah ada kayak jadwal tahunan gitu. Jadi 1 tahun tuh kita ada proker apa, kegiatan apa itu dimasukin Google Calendar semua gitu ya. Selama 1 tahun. Jadi kayak kita bisa lihat oh ada kegiatan-kegiatan ini nih di tanggal segini gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada ormawa lain ngajak stuba misalkan kita bisa lihat jadwal dulu. Oh ternyata kosong bisa kita lanjut. Tapi kalau enggak ya kita sampean ada bentrok berarti jadwalnya gitu ya. Tabrakan tadi kalau kata Faruk tabrakan ya. Crash gitu. Nah, iya, terus atau enggak sebenarnya sering bikin notes ini juga sih, Rup. Notes harian kayak misalnya benar-benar harian. Jadi pagi nih, pagi bikin poin-poin apa aja yang harus dikerjain hari ini gitu. Kadang-kadang bikin tuh. Walaupun kadang-kadang ada yang nggak kerjain juga sih, tapi setidaknya kita tahulah oh pas waktu-waktu santai ini kayak oh masih ada poin-poin yang belum kelar nih, selesaiin dulu lah kayak gitu. Oke, oke, benar sih. Kalau boleh tahu nih ya, berapa lama sih buat bikin penjadwalan itu? Yang per minggu atau per bulan dan per tahun sama yang per hari? Lama nggak sih? Karena kalau dulu ya, waktu aku lagi bikin penjadwalan itu yang paling malesnya, yaitu karena lumayan makan banyak waktu gitu dan jadinya kalau buat aku kurang efektif waktu dulu. Tapi kalau misalnya ada tools ya mungkin kayak Google Calendar ya, baru kepikiran juga sih. Berarti kan tinggal naruh-naruh doang ya. Jadi kalau jadwal harian pagi tadi kan, mungkin ya beberapa menit lah waktu kita buka HP di awal ya di pagi hari.
mau ngelakuin apa aja hari ini. Terus kayak jadwal gigi itu gue masukin semua tuh di Google Calendar. Karena tadi ya pelupa gitu, takutnya lupa ya udahlah masukin di Google Calendar. Jadi nanti ada notifnya gitu, ada pengingat. Jadi semua jadwal udah dimasukin ke Google Calendar itu sebenarnya nggak ngambil waktu banyak sih gitu. Itu asalkan nggak ke distract aja pas masukinnya gitu. Biasanya kan pas lagi ngerjain sesuatu, ada chat WA masuk gitu, itu ke distract kan. Nah, hindari dulu lah, kita hindari multitasking gitu. Kerjain dulu sampai beres. Itu nggak lama sih gitu. Oke, mantap mantap. Makasih ya nih sarannya. Sama ini berarti buat apa ya? Buat gimana kita manage waktunya memang kayaknya salah satu solusi terbaik saat ini adalah memang benar-benar membuat penjadwalan itu. Dan memang kita harus bisa meluangkan waktu untuk penjadwalan. Nah, kalau buat mental health gimana sih? Kalau menurut aku pribadi nih, jujur kalau di serum senang-senang aja gitu. Kalau di serum, karena itu kan pilihan kita gitu kan. Kuliah juga pilihan. Wih. Cuman kalau di organisasi gitu kan, kita yang bawa, kita yang jalanin, kita yang memilih juga. Jadi bawaannya lebih ringan gitu buat jalan. Tapi kalau buat kuliah kadang nggak begitu sih. Kalau menurut aku pribadi ya, yang Karena aku pilihan rasain sendiri kan ya. kuliah, pilihan Pilihan sendiri, sendiri dong, pilihan sendiri. pilihan sendiri. Cuman banyak hal yang tidak dapat diprediksi gitu dalam perkuliahan sehingga kadang-kadang ternyata kayak gini. Iya. Jadi sama machine learning juga nggak bisa diprediksi gitu ya. Iya. Modelnya kurang kurang pas gitu. Jadi gimana tuh kalau buat kalau dari dia lah mungkin ya benar sih kalau buat apa ya mental health mungkin aku pribadi sebenarnya nggak begitu, bukan orang yang merasa kayak kayak apa sih mutan banget gitu ya. Cuman memang kadang kerasa di akhir acara nih kan kayak kita kan kuliah pagi, terus responsinya siang kan. Sorenya langsung ketemu Gigi nih sampai jam 8. Jam 8 lanjut lagi rapat kan sampai jam 10. Belum tugasnya, belum hal sebagainya. Itu kan lumayan ya. Ya walaupun dari mungkin secara mental health aku sih aman-aman aja kalau aku pribadi. Cuman kalau secara health-nya beneran agak mulai gini nih ya, agak mulai sakit-sakit gitu kan. Agak mulai beler dan sebagainya. Gimana tuh? Kalau menurut dia atau ada saran gak sih? Saran, maksudnya gimana apanya nih? Pendapat Buat gue nih tentang menghadapinya gitu loh. Ya, dengan kepadatan jadwal kita sekarang gitu menghadapi hal tersebut itu kayak gimana? betul. Life is a choice ya. Jadi lu sendiri bilang ya. Ya itu, hidup itu pilihan itu. Jadi sebenarnya ada satu apa ya? Skema yang coba gue terapin di hidup gue gitu. Jadi benar juga lu daftar gigi gitu ya. Jadi student gigi itu kan pilihan gitu. Antara lu daftar atau enggak kan waktu itu. Tapi akhirnya apa? Lu memilih daftar gitu. Nah, kenapa milih daftar? Mungkin ada pertimbangan-pertimbangannya gitu. Nah, sebelum overwhelm gitu ya, sebelum mungkin kayak ngerasa pada terlalu sibuk. Sebenarnya kan kita milih gitu. Ambil atau enggak gitu. Nah, makanya sebenarnya salah satu saran gitu ya, ketika mau ngikutin kegiatan itu kita pertimbangin matang-matang gitu. Jadi misalkan mau ikut gigi nih, prosnya apa, consnya apa gitu, kelebihan apa, kekurangannya apa. Jadi kita tahu resiko-resikonya gitu. Jadi ikut gigi itu benefitnya kita tahu, misalnya ikut gigi melatih skill, karena gue belum terlalu paham nih tentang ini. Semoga ikut gigi bisa dapat ilmunya, bisa dapat sertifikatnya, bisa bisa dapat relationnya, koneksinya, karena teman-temannya juga kan keren-keren gitu, ya nggak sih? Jadi kita ikut gigi itu apa ya, komunitasnya tuh ada, komunitas gigi kita ada di situ. Wah itu kan privilege juga gitu. Tapi harus dipikirin juga kayak resikonya apa gitu, misalkan waktunya padat banget, kira-kira gue bisa survive nggak ya ikut gigi sekian bulan. Nah itu kayak harus harus pertimbangan dari dua sisi sih. Nah baru kan kita milih nih, akhirnya kita ambil gigi. Nah ketika kita ambil gigi berarti resikonya apa? Ya kita harus bertanggung jawab gitu di ini. Nah salah satu hal yang bisa kita usahain tadi,
memanajemen diri kita. Karena waktu kan ya berjalan sama gitu, waktu kita 1 menit di gue sama lu kan sama 60 detik gitu ya. Satu harinya 24 jam sama. Tapi yang beda itu gimana cara kita memanage diri kita gitu untuk memaksimalkan waktu kita gitu. Bisa tadi ya, tadi sebenarnya udah kebayang juga tadi pagi kuliah, siang responsi, malam gigi, berarti nanti ada waktu tidurnya sendiri, ngerjain tugas ada waktunya sendiri gitu. Itu sih sebenarnya tadi Faruk juga udah kelihatan keren sih untuk bagi-bagi waktunya gitu ya. Gitu. Sama-sama masih belajar lah kita gitu. Ya, tapi gini. Hmm. Ya memang benar sih. Sebenarnya itu juga hal yang udah dipertimbangkan pastinya lah ya sama kita semua terkait kegiatan ini. Tapi kadang kan nggak semua berjalan sesuai apa yang kita visualisasikan di awal. Betul. Kayak awalnya kita merasa, wah kuat nih, cuman gini doang. Kalau dari waktunya nggak bentrok, ya kan? Iyalah. Kuliah pagi, Kadang terus ada yang nggak sesuai ya, ya, ini ya. terus sore, terus lanjut malam, bisa masuk, waktunya masuk. Tapi pas kita jalanin, gitu, pas kita jalanin, kayak wah, kok badan jam jam 5, jam 6 udah capek banget nih, gitu kan? Udah capek banget. Kayaknya jam 8 bakal langsung tepar, belum rapat gitu, tak. Mungkin nanti rapatnya bakal nggak maksimal dan sebagainya. Kira-kira gimana kah? Adakah saran gitu supaya kita bisa tetap mempertahankan nih ya, dengan kita kan udah merasakan juga mungkin ya plus dan minusnya. Gimana tetap kita bisa menjaga dan maksimal di setiap kegiatan kita gitu ya. Dan kesehatan kita juga terjaga, baik itu mental ataupun kesehatan jasmani. Berat ya pertanyaannya. Pertanyaan berat. Sukanya ngasih pertanyaan berat gitu. Tapi gue tadi tertarik sih poinnya gitu ya. Ada poin yang gue tangkap kayak gimana sih jam 5 nih udah ngerasa ngantuk, habis itu gigi, habis itu rapat organisasi malamnya gitu ya. Berarti kan sebenarnya kita manage gitu. Masalahnya atau problemnya apa gitu. Sebagai data analis nih, kan kita define your problem. Iya nggak? Jawabannya tuh define problem. Problemnya berarti apa? Ngantuk, lelah gitu kan, capek. Nah berarti mungkin salah satu solusinya sebelum itu entah kita istirahat dulu atau nggak terlalu banyak melakukan aktivitas itu, karena emang ya sih agak berat juga ya dari sore ke malam terus nanti dilanjut lagi rapat organisasi atau ngerjain tugas gitu, itu kan berat ya. Berarti sebelum itu istirahat dulu, misalnya tidur siang dulu. Tidur siang juga nggak usah lama-lama, kayak misalkan beres kelas jam 10 ya udah tidur dulu terus jam 11 sampai iya jam 11 sampai zuhur itu. Jadi kayak biasanya habis tidur siang tuh kayak fresh gitu nggak sih? Tidur sejam aja, nanti kalau gua kan asrama minta bangunin teman gitu atau teman bangunin pas waktu-waktu azan gitu. Enak Gitu. ya asrama ya. Ya makanya bisa kan dibangunin adek kan ya? Kan pada sekolah. Oh, nggak ikut sekolah. Biar bisa dibangunin. Dibangunin adik dan teman-teman adik. Nah, ya berarti jawabannya tetap sama lah ya, berarti lebih ke gimana kita memanage waktu kita dan memperhitungkan di dalamnya mungkin porsi buat kita memanage kesehatan kita secara mental dan juga jasmani. Betul, karena ini kan pilihan gitu. Kita udah memilih dan berarti kita harus mempertanggungjawabkan pilihan. Terus kalau mental gitu ya sebenarnya tergantung setiap orang sih. Tapi ada yang bilang kalau punya masalah ya cerita gitu. Kalau punya masalah berkabar, jangan dipendam sendiri. Itu kata orang sih. Nah, makanya kita ada organisasi nggak sih? Di organisasi biasanya kita bisa lebih terbuka. Bener, biasanya organisasi tuh orang tuh salah kaprah ya. Organisasi belajar leadership, kepemimpinan, komunikasi bener. Tapi kan lebih dari itu. Kita bisa di rapat tuh Dapat bisa keluarga. sharing juga. Iya, dapat keluarga baru. Kita nggak dibayar di organisasi, tapi kita dapat apa? Pengalaman berharga dan rasa kekeluargaan. Gitu. Betul banget sih. Bisa sharing gitu kan di rapat itu bukan sekedar bahas proker, bisa sharing cerita-cerita. Ya kalau di serum juga biasa sih. Jadi salah satu apa ya format gitu ya, kalau rapat tuh pasti ada berkabarnya dulu. Berkabarnya rujakan namanya, nggak tahu dipakai juga di PSB. Rujakan R apa tuh? Rukiah, keuangan, Ruhia. jasmani, akademik, keluarga. Jadi kita tuh berkabar terkait kegiatan-kegiatan kita gitu selama seminggu. Karena kan biasanya ketemunya seminggu sekali kan. Terus kesusahan-kesusahannya apa yang bisa dibantu dan sebagainya.
Oh, keren. Nanti coba gue adaptasikan juga deh di GSP. Kok adaptasi? Implementasi. Mantap. Oke, gimana nih Yes? Kalau kan itu tadi dari aku tuh, mungkin kesusahan dalam adaptasi memanage waktu dan kegiatan di semester ini. Kalau dari Bias gimana ya? Ada nggak sih poin-poin yang atau pengalaman gitu yang sekarang eh, dirasa banget nih lagi perlu diadaptasi? Apa ya? Sebenarnya kalau sekarang sama sih, mungkin kan karena kondisinya sama gitu ya. Tapi ada yang menarik nih dari IPB, Ruk. Mungkin lu pernah ingat nggak waktu PPKU dulu? Jadi PPKU itu, kok gue ngejelasin dulu ya? Kan kita sama-sama IPB. Iya, tapi nggak Mungkin, apa-apa kan ini oh kan ya, bakal di ini. oh ya, ya. Jadi buat teman-teman yang nonton gitu ya, dan tim generasi Gigi. Jangan lupa subscribe. Jadi PPKU itu tingkat 1 di IPB ya. Tingkat 1 IPB. Mungkin kalau di ITB ada TPB gitu ya. Kita belajar kayak kelas 4 SMA lah. Nah, di situ menariknya, uniknya di IPB itu ada asrama. Asrama mahasiswa. Jadi 3.000 mahasiswa ya, 3.000 sampai 4.000 mahasiswa IPB, mahasiswa baru IPB itu akan tinggal 1 tahun bersama di asrama gitu. Dan itu sangat-sangat memorable. Sangat-sangat apa ya? Unik lah, unik. Jadi karena asrama itu bahkan dalam 1 minggu nih kita bisa dapat temen yang beda fakultas, beda departemen, eh beda apa lagi, Rup? Beda daerah ya, beda asal daerah ya. Kok di mute sih? Beda Bukan di, Mbak, oh enggak ya. beda bahasa Beda juga, bahasa, beda bahasa beda daerah, kepribadian, beda segala. kepribadian, bener. Ya tapi eh insya Allah sama-sama punya mimpi yang besar lah ya, gitu ya, untuk memajukan Indonesia, wes. Gitu. Ini Jadi ya di awal-awal itu emang ini relate banget sih sama pelajaran yang kemarin, adaptability gitu ya, kayak beradaptasi. Eh, Kok ini orang ngomongnya kayak ngegas ya, marah-marah ya, oh ternyata emang emang gitu ya cara ngomongnya. Bukan marah-marah, emang emang gitu gitu ya. adatnya Eh, gitu ya. Emang gitu. Itu ngerasain juga nggak, Ruk? Apa gua aja yang merasa kayak gitu? Kalau aku sih, iya kayak gini-gini. Kalau di kamar aku nih ya, jadi Hmm. aku orang Bogor, terus Hmm. temennya ada orang Medan, ada orang Jawa, Hmm. ada orang Tangerang, gue kan. Berarti orang Kalau Jawanya ada 2 ya? Jawa Barat kan, Bogor. oh, Eh. maksudnya satu lagi Jawa Jawa ini, Oh, itu Jawa Tengah. ya Jawa Tengah atau Jawa Timur tuh. Aku kurang tahu tuh daerahnya Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tapi ya gitu karena empat ini beda nih kan, kayak mungkin Bogor kota beriman, beda Wih, di kata beriman. Terus Tangerang kayaknya ini banget ya, modern banget, modernisasi, terus literally lah ya. ya literally Itu literally. Jaksel, Jaksel. Oh itu beda ya. Beda sih. Tangsel bukan yang gitu juga, Oh iya, Tangsel Tangsel, Tangsel. Oh, Jaksel. Jaksel dan Tangsel sama ya? ya sama kali ya. Medan Medan kan, wah Medan ini banget, apa namanya, filial banget gitu Dan keluarganya. Danau Toba lah ya. Ya betul. Sama orang Jawa gitu, bawaannya lebih shallow. Hmm. Kadang kita juga beda preferensi gitu kan, kayak ada yang pengen tidurnya lampunya dimatiin, ada yang pengen Hmm. dinyalain, ada yang pengen jendelanya dibuka karena panas, ada yang pengen ditutup karena kedinginan. Itu sih kalau di awal-awal apa ya, perasramaan waktu dulu. Ih, menarik. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya apakah jendelanya dibuka setengah aja biar ada yang ketutup, ada yang kebuka, atau gimana? Kalau dulu sebenarnya mungkin ada yang mengalah, ada yang menyesuaikan. Kalau aku pribadi termasuk orang yang ngalah, karena Wis. gini, karena aku orang Bogor ya, orang Bogor Sering pulang maksudnya? Atau? ya, sering pulang weekend doang, Oh iya dong. tetap mengikuti kegiatan asrama. Mantap, mantap. Cuman eh, jadi walaupun sedikit nggak enak nih, walaupun sedikit nggak enak aku rasa gitu kan, di kalau misalnya lampu nggak dimatiin atau lampu dimatiin atau jendela dibuka atau jendela nggak dibuka, kalau buat aku sih itu nggak masalah banget, karena kan apa ya, bisa dibilang iklimnya nggak jauh beda lah menurut aku. Tapi
aku mempertimbangkan juga gitu gimana kalau dari perspektif teman-teman yang lain. Kalau dari perspektif teman-teman yang lain ternyata oh iya ya mungkin di daerahnya cenderung seperti ini, jadi kayaknya nggak apa-apa lah ngalah seperti itu kalau aku pribadi. Mungkin Tapi bukan daerah aja, tapi kebiasaan sehari-hari juga gitu. betul, betul. Kadang kita ini sih ada apa ya? Ada poin-poin atau ada nilai-nilai yang mungkin kita bisa dibilang mengalah mungkin ya, atau mengadaptasikan diri kita karena mungkin itu nggak seberapa buat kita gitu. Tapi mungkin buat orang lain itu termasuk hal yang berpengaruh sekali gitu di kehidupan mereka. Harus banget gitu lah ya. Ya betul. Dan kalau itu aku ngalahnya di bagian itu, tapi di bagian yang lain ada juga di mana aku nggak mau ngalah, di mana kalau kayak waktu sholat gitu, aku coba ngebangunin teman-teman yang lain, coba ngajak gitu. Kayak Masya gitu. Allah. Itu pengalaman. Kalau dari dia gimana ya? Sama sih kayaknya kehidupan asrama ya, karena ya sama lah. Tadi ya kayak ada yang mungkin jam tidur ya. Ini terkait jam tidur, misalnya jam tidur ada yang threshold. Oh ya threshold, batas ada istilah lagi nih. Ya ada yang jam 10 nih, jam 10 harus mati lampunya gitu ya. Atau ada yang masih beraktivitas gitu ya. Sebenarnya kan masih bisa kayak gimana ya? Tadi benar juga mengadaptasi kan, beradaptasi. Bisa aja ya cara gelapinnya ditutupin guling atau selimut gitu biar agak gelap lah gitu ya. Gitu. Ya sama lah kurang lebih kayak gitu sih. Gitu. BTW Rok, sekarang udah jam segini nih kayaknya ya kita cukupkan dulu lah gitu. Kita ada kuliah kan besok. Nggak Betul. sih? Masih ada tugas lagi juga ya. Tugas apa tuh? Katanya ada MPDW. Oh iya, maklum pelupa. Coba Oke deh. cek lagi agendanya Mas Dias. Oh iya, harusnya ada ya di Google Calendar gitu ya. Kayaknya lupa di input. Waduh, di input. Aduh. Udahlah. Okay. Ada missing value berarti ya. Ada missing value. Missing value. Bisa kita hilangkan atau bagaimana nih penanganannya? Loh, missing value kok dihilangkan gimana? Udah hilang gitu. Kan missing value nih, ada datum, ada data. Value-nya hilang. Kan bisa kita pilih untuk dihilangkan sama sekali, kita tidak pakai di analisis, ya kan? Atau kita isi dengan hal yang lain. Nah, itu bakal dibahas di pertemuan selanjutnya generasi. Oke. Bye guys. Makanya jangan lupa buat teman-teman buat subscribe dan nyalakan tombol loncengnya gitu ya. Dan follow YABB. Betul, Yayasan Anak Bangsa Bisa. Oke, thank you guys. See you guys. Assalamual. Ini nggak bakal diedit ya guys. Jadi enjoy. No cut. No cut. Kita natural. Guys. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam.